Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah, teman-teman gak bosan-bosannya masih seperti biasa, masih membahas seputaran asam lambung GERD dan ACT dan sharing pengalaman saya selama 3 tahun. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi kepada teman-teman, jikalau video ini dirasa bermanfaat, kemudian penjelasannya dan bisa dipahami dan dimengerti, dan sesuai dengan kondisi yang sedang teman-teman alami sekarang ya. Jadi saya minta tolong dukungannya untuk like, share, and subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi bikin video-videonya dan supaya channel ini lebih berkembang lagi. Nah, jadi di video kali ini saya mau membahas pertanyaan dari beberapa teman kita. Jadi di video sebelumnya ada yang bertanya, obat apa yang saya konsumsi ketika di masa pemulihan. Kemudian ada juga yang bertanya makanan apa yang saya konsumsi di masa pemulihan dan vitamin apa yang saya konsumsi di masa pemulihan. Nah, jadi bakal saya jawab dari vitamin ya. Kalau dari vitamin, saya tidak pernah konsumsi vitamin apapun ya, baik waktu saya sedang sakit ataupun di masa pemulihan sampai sudah sehat, alhamdulillah nggak minum-minum vitamin ya. Jadi vitaminnya dari yang alami aja. Jadi karena memang mungkin sudah pernah juga saya ceritakan di video sebelumnya, saya orangnya yang agak parnoan, entah kenapa ya, dari dulu itu karena memang tidak terbiasa juga ya yang minum obat-obatan kimia, termasuk juga vitamin-vitamin gitu yang kayak kapsul gitu ya. Jadi agak takut gitu karena ada yang bilang ada yang bilang kalau minum ini bisa gini-gini loh, nggak baik gitu ya. Jadi di saya itu terbawa ya sampai sekarang gitu. Jadi nggak pernah minum-minum vitamin dan badan saya ini mungkin karena memang terbiasa minum obat-obat tradisional, jadi memang kalau sakit pun lebih ke memilih pengobatan tradisional gitu ya, kayak obat-obat misalnya lagi demam pakai pakai ramuan tersendiri ya dari orang tua gitu ya, teman-teman kayak flu gitu mungkin minum madu sama perasan jeruk nipis aja gitu ya. Pokoknya yang selagi bisa dihandle dengan pengobatan tradisional saya minum dulu gitu. Tapi kalau misalnya kayak batuk udah lama nggak sembuh-sembuh, nah itu baru saya pergi ke dokter, baru minum obat kimia gitu ya dari dokter gitu ya teman-teman. Nah, jadi kembali lagi ya, vitaminnya memang dari yang alami, dari buah-buahan aja. Jadi saya dulu di masa pemulihan tuh sering konsumsi pokat ya, baik itu berupa jus atau dimakan aja, tapi lebih sering jus ya. Kalau di masa pemulihan kan sudah bisa keluar rumah, sudah bisa ke pasar, jadi sudah kalau pergi makan ke rumah makan atau ke resto itu pasti pesennya jus ya, atau di rumah pun sering bikin jus pokat gitu. Kemudian yang kedua itu uh, buah buah sirsak ya teman-teman. Tapi waktu di awal-awal masa pemulihan ya, dari transisi dari sakit ke masa pemulihan itu, pas minum jus pokat awal-awal itu saya muntah teman-teman ya. Tapi lama-lama itu udah biasa gitu. Jadi di masa pemulihan itu emang lebih sering ke muntah ya, jadi dari transisi dari sakit ke masa pemulihan. Nah, kemudian jus sirsak ya juga sering ya. Mungkin di sebagian orang ada yang nggak cocok dengan buah sirsak atau di jus sirsak ya, karena memang buahnya itu kan agak asam ya teman-teman, buah sirsak itu. Nah, tapi kalau di saya cocok ya teman-teman, dan sebagian orang bilang malah buah sirsak itu obat dari asam lambung GERD dan ACT. Tapi kembali lagi uh, seperti yang sering kita bahas ya, kalau obat itu cocok-cocokan ya, termasuk juga makanan pantangan juga cocok-cocokan di lambung ya. Kemudian sumber vitamin saya selanjutnya itu adalah buah naga, itu juga sering saya konsumsi. Kemudian yang paling sering ini ya semangka ya, selain harganya murah ya teman-teman, dapatnya banyak juga ya. Kemudian segar ya, banyak
kandungan airnya, itu juga bagus untuk lambung. Kemudian bengkoang ya, jadi bengkoang juga beberapa orang tidak cocok ya teman-teman. Kalau di saya itu alhamdulillah cocok ya teman-teman. Jadi kembali lagi ya, kadang kita ini cocok-cocokan ya. Jadi sumber vitaminnya dari situ saja ya teman-teman, tidak ada minum vitamin ini itu segala macam, itu nggak ada ya, vitaminnya vitamin alami aja. Kemudian dari makanan apa yang saya konsumsi ya, kalau dari makanan itu saya sudah mulai konsumsi semuanya termasuk makan pantangan. Cuman ya dengan catatan makan pantangan itu yang saya cicip itu tidak seperti makanan orang normal, jadi dicicip-cicip aja, misalnya kayak cabai. Nah kalau cabai itu saya makan cabenya yang nempel di lauknya aja ya. Kalau orang normal kan makan cabai terus disendok lagi cabenya gitu ya. Terus kayak misalnya pengen makan bakso atau mie instan, itu dicoba-coba cuman 1 atau sampai 3 sendok, nggak 1 porsi. Jadi di masa pemulihan tidak belum normal ya, tapi sudah mencoba makan pantangan. Nah, tapi yang ada beberapa makanan yang betul-betul belum berani saya coba ya, dan juga butuh waktu. Sampai sekarang alhamdulillah kalau kayak pisang itu udah mulai mendingan, udah bisa diterima ya. Jadi memang waktu di masa pemulihan itu yang saya hindari itu pisang. Nah, belum bisa makan pisang. Jadi kalau makan pisang masih ada muncul sensasi. Kemudian pepaya juga belum bisa waktu itu dan sangat saya hindari juga karena bikin kembung ya, bikin pusing juga. Kemudian coklat juga saya hindari. Kemudian yang bersantan juga, dan kopi apalagi ya, bahkan sampai sekarang masih menghindari kopi. Kalau untuk yang lain ya, coklat, santan, pisang itu sekarang udah aman, udah makan aja gitu. Tapi kalau kopi itu dan pepaya itu masih saya hindari ya, belum berani minum dan makan minum kopi dan makan buah pepaya ya. Kemudian daging ya, daging di masa pemulihan itu memang sudah beberapa kali saya makan tapi keluar lagi ya teman-teman, karena susah dicerna gitu. Tapi kalau misalnya saya kan tipikal orang yang makan itu kunyahnya cepet ya. Sebenarnya salah satu untuk supaya kita sembuh itu ya, kunyahlah makan itu 33 kali ya, makanan itu kunyah 33 kali, jadi sampai halus baru telan ya. Di sana juga bisa kesalahan kita kenapa mungkin belum sembuh-sembuh juga ya, di situ mungkin bisa jadi ya teman-teman, karena saya dulu kayak gitu ya, ngunyah makanan itu cepat ya. Jadi kalau saya makan daging itu kan masih keras ya, jadi kayak di tengkorak dan leher itu agak aneh gitu ya, agak ketarik gitu ya, belum bisa waktu itu di masa pemulihan makan daging. Tapi kalau daging ayam bisa ya, daging sapi belum bisa. Tapi kalau dicoba-coba sedikit yang kayak segini aja mungkin bisa. Tapi waktu itu pernah saya coba makan yang sop apa ya gitu, waktu itu lupa. Memang muntah lagi teman-teman. Jadi setelah itu nggak mau dulu makan daging ya teman-teman. Kemudian dari minuman yang saya konsumsi itu yang sering di masa pemulihan itu adalah air kelapa. Nah, air kelapa ini ya kalau saya baca-baca di artikel GERD dan anxiety itu ada juga yang bilang air kelapa ini nggak boleh ya teman-teman. Tapi banyak juga yang bilang air kelapa itu obatnya ya. Tapi saya nggak tahu mana yang benar. Tapi kalau di saya air kelapa itu adalah obat. Ya, jadi kalau sering minum air kelapa malah bikin kondisi badan jadi lebih baik kalau di saya ya teman-teman. Kemudian sering minum energen yang kayak ya energen kayak sereal gitu ya teman-teman. Kalau saya sering minum energen juga, tapi minumnya bukan di pagi hari ya teman-teman. Jadi kalau saya waktu masa pemulihan, kalau di pagi hari itu makan tetap nasi dulu, tetap dialas dulu lambungnya pakai nasi ya. Nanti kalau energen itu saya jadikan cemilan ya teman-teman ya. Kemudian obat ya, obat apa yang saya minum di masa pemulihan. Nah, jadi saya baru ingat ya teman-teman, saya ada minum obat, tapi
Kalau efeknya sekitaran paling ada perubahannya 65% lah ya, yang cukup membantu juga. Jadi saya pernah konsumsi sarang semut ya, jadi agak mungkin di beberapa video saya jarang menceritakan ya, karena lupa, baru ingat beberapa minggu ini ya, karena memang kan asam lambung udah lama ya teman-teman ya, jadi lupa waktu kejadian-kejadiannya. Jadi kalau nggak salah memang pernah konsumsi obat sarang semut, saya beli di toko herbal. Jadi itu awal-awal dari masa transisi dari sakit ke masa pemulihan, dan alhamdulillah memang ada perubahan sekitar 65%, badan jadi agak fitan, agak kuat gitu ya. Jadi ada perubahannya. Dulu belinya sekitar di tahun 2000, akhir 2018-an 2019-an ya teman-teman. Dari akhir ya sekitar 2018 2019 itu harganya 25 ribuan ya. Jadi kalau bisa teman-teman googling ya, sarang semut itu ternyata banyak juga khasiatnya untuk penyakit lain. Kemudian yang pasti yang paling cocok, yang sudah sering saya bilang juga, itu saya konsumsi madu ya. Jadi madu dicampur dengan air hangat selalu saya konsumsi ketika masa pemulihan. Nah, jadi buat yang bertanya, kira-kira itu ya teman-teman, vitamin, makanan, minuman, dan obat-obat yang saya konsumsi di masa pemulihan. Dan catatan lagi, kalau makanan ya udah icip-icip, makan patangan udah icip-icip, tapi perlu dengan catatan ya teman-teman, jangan kayak orang normal makan ya, icip-icip dulu kalau pengen makan patangan di masa pemulihan. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan penjelasan yang saya berikan bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dan saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.